Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk membuat sebuah video vlog gitu ya untuk UTS Sistem Pakar dengan dosen Bu Chian. Dan di sini untuk tugasnya adalah untuk menganalisa jurnal mengenai sistem pakar yang sudah diberikan oleh Bu Chian sendiri. Nah, di mana di sini mungkin mohon maaf saya tidak bikin slide atau tidak bikin rangkuman. Jadi untuk analisanya saya akan langsung melakukan analisa dengan membaca jurnalnya atau dengan melihat jurnalnya seperti itu. Nah, jadi jurnal yang dibikin ini adalah sistem pakar mengenai diagnosa penyakit gangguan tidur dengan metode forward chaining berbasis web ya. Studi kasusnya di UPTD Puskesmas Telaga Dewa Kota Bengkulu. Ya, di sini ada penulisnya ada Ahmad Repaldo, ada Yupianti, dan ada Ila Yati Betty. Mereka merupakan mahasiswa prodi informatika di Fakultas Ilmu Komputer Universitas D. Hasan Bengkulu, seperti itu. Dan ini alamat dan sebagainya ya. Oke. Nah, jadi kalau saya baca dari abstraknya, jadi eh, intinya sih itu kan dasarnya dari manusia itu kan tidurnya beda-beda ya. Ada yang butuh tidur waktunya lama gitu ya. Kemudian ada yang tidurnya waktunya pendek gitu ya. Nah, lama tidur ini ternyata tidak berhubungan dengan gangguan tidur gitu ya. Lama tidur itu tidak selalu berhubungan dengan gangguan tidur. Nah, tapi selain itu masyarakat itu apa ya? Seling mengalami gangguan tidur. Nah, jadi sistem pakar ini dibikin untuk nanti ada analisis gitu ya, ada analisis nanti ada user penggunanya itu akan melakukan masuk ke dalam sebuah website, kemudian dia akan ngisi apa ya biasanya kalau sistem pakar kan ditanya sistemnya nanyain kamu mengalami ini atau enggak gitu ya, dan segala macam nanti kan usernya sebenarnya tinggal ngisi yes atau tidak aja kan seperti itu. Nanti tinggal dibikin if dan segala macamnya. Nah, jadi nanti akan menghasilkan sebuah kesimpulan gitu ya. Nanti ada saran segala macamnya seperti itu. Nah, itu abstraknya seperti itu. Kemudian mungkin saya akan langsung skip ke metode penelitiannya ya. Nah, di metode penelitiannya sebentar. Oke. Nah, metode penelitian yang digunakan eh, untuk metode penelitiannya itu menggunakan waterfall ya. Jadi tahapan-tahapannya waterfall itu pertama requirement analysis and definition, terus lanjut ke system and software design, lanjut ke implementation dan unit testing, lalu ada integration and system testing, dan nantinya ada operation and maintenance. Itu untuk metodenya. Kemudian ada metode pengumpulan datanya ya. Metode pengumpulan datanya itu observasi ya. Jadi pengumpulan data yang dilakukan penelitian yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti. Terus ada juga melakukan wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini dengan pakarnya ya. Jadi ini ada pakarnya namanya Dr. EP Suharti gitu ya. Kemudian ada dari studi pustaka ya. Ini pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku di perpustakaan kampus maupun perpustakaan daerah dan artikel di internet yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas gitu ya. Nah, pemrogramannya itu mereka pakai PHP dan MySQL ya, serta mendownload artikel jurnal tentang sistem pakar gitu ya. Nah, ini analisa sistem aktualnya itu jadi ada tabel basis pengetahuan jenis penyakitnya. Ini ada kodenya ya kayak PO1 ini insomnia. Di sini juga ada penyebabnya misalkan mengalami stres gitu ya, jadwal berubah dan lain sebagainya. Ada parasomnia, sedang tertekan dan hipersomnia dan lain sebagainya. Nah, terus lanjut ke bagian ini juga ada tabel basis pengetahuan. Ini berarti hasil dari wawancara tadi ya. Hasil dari wawancara, hasil dari nanya ke pakarnya, dari buku yang mereka baca di perpustakaan dan lain sebagainya. Dan di sini ada di apa ya? Pengetahuannya disimpan dalam bentuk kode. Di sini ada sakit kepala, sulit untuk merasakan ngantuk dan lain sebagainya. Ininya kan nantinya yang akan ditanyakan kalau di sistem yang akan ditanyakan ke apa tuh? Yang akan ditanyakan ke user ya. Apakah kamu mengalami ngantuk dan tidak bisa tidur? Misalnya usernya jawab ya atau tidak gitu ya. Atau mengalami migrain ringan dan lain sebagainya. Nah, nanti sistem yang mereka gunakan itu nanti akan menentukan hasilnya ya, yang forward chaining tersebut. Nah ini hasilnya dari gejala penyakit, dari data penyakit, dari data solusi, dari lur, itu nanti sistem pakar, nanti ditanya data gejala pasiennya, nanti hasil diagnosa dan akan menampilkan hasilnya gitu ya, seperti itu. Nah ini kurang lebih untuk DFD-nya ya, tabel diagram DFD-nya, ada yang level 0, ada juga ini IRD-nya.
entity relation diagramnya. Ini dari antara tabel ke tabel ya. Kemudian ada pengujian input gejala juga di sini, ada POM-nya, data tersimpan tabel, kurang lebih untuk sistemnya ya, karena mereka menggunakan MySQL juga nih, tapi sayangnya webnya udah nggak bisa diakses, jadi saya tidak bisa coba langsung ya. Mungkin kalau saya bisa coba langsung, bisa analisanya bisa lebih bagus gitu ya, karena kalau lihat dari baca, eh, kalau baca doang kayaknya kurang gitu ya, tapi kalau mencoba langsung, saya juga bisa lihat gitu ya, apakah saya juga mengalami gangguan tidur atau enggak kan, itu lebih enak seperti itu. Oke. Nah, ini tampilannya. Nah, ini ada logik-logiknya juga. If sering mengantuk, and sering dan lain ini. Ini nanti logiknya ya. Nanti akan dari sini akan. Jadi kalau dia sering ngantuk, dia sering tertidur secara tiba-tiba dan lain gitu ya. Nanti dia sistem pakarnya akan menentukan dia insomnia kah atau hypersomnia kah atau apa gitu ya. Seperti itu. Ya, ini tampilannya dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi itu hasil dari analisa yang saya baca atau yang saya pelajarin, ya sistem pakarnya seperti itu. Jadi ngambil dari basis pengetahuannya itu ngambil dari tadi nanya langsung ke pakarnya, kemudian ada juga yang dia baca-baca ya, kemudian nanti hasilnya gitu ya itu ya menggunakan yang disebut dengan tadi blockchain tadi ya. eh, Forward chaining tadi, maaf, bukan blockchain. Forward chaining tadi, gitu ya, sistemnya seperti itu. Jadi nanti hasilnya itu akan berupa saran ya. Jadi ada gejalanya, ini gejala yang terpilih tadi. Gejala ini kan berdasarkan user tadi ya. Dari hasil jawaban user jawab iya atau tidak kan seperti itu. Terus dan ini adalah daftar kemungkinan penyakitnya gitu ya. Termasuk di sini ada penyebab dan ada solusi juga. Seperti itu. Oke, itu aja mungkin dari saya. Oh, mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan. Sekali lagi terima kasih kepada Bu Cian sebagai pengampu dari materi mata kuliah untuk sistem pakar. Ini untuk apa ya? Vlog ya ataupun jawaban dari UTS saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.